saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian. Bersukacita terus, ada damai sejahtera. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita semua. Yakin dan percaya Tuhan pun tetap mengasihi dan menyayangi kita semua dimanapun kita berada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali pada hari ini kita akan mendengarkan renungan malam edisi hari Senin tanggal 5 Februari tahun 2024 ya, berdasarkan asal Almanak Gereja Kalimantan Epanglis. Dan akan menjadi dasar renungan firman Tuhan bagi kita terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17 ya. Bapak Ibu silakan membaca secara pribadi masing-masing di rumah dengan judul perikop perempuan Sunem dengan anaknya. Di sini saya hanya membaca 2 ayat saja bagi kita sekalian, pada ayatnya yang ke-16 dan pada ayatnya yang ke-17. Demikian bunyinya ayat yang ke-16. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Firman mempelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Tema perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini yaitu panggilan untuk menolong sesama. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita semua pernah menolong orang lain ataupun bahkan kita ditolong oleh orang-orang yang orang-orang lain ya, seperti oleh keluarga, saudara, sahabat, tetangga dan lain-lain ya. Menolong artinya meringankan beban, penderitaan, kesukaran dan lain-lain ya dengan orang lain. Dengan demikian kita bisa melakukan sesuatu bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini dalam pembacaan Alkitab kita dalam renungan firman Tuhan ini ya, berbicara tentang tokoh Alkitab yang bernama Nabi Elisa, yaitu seorang abdi Allah. Nabi dulu pekerjaannya adalah orang yang menyampaikan tentang firman Allah kepada umatnya ya. Dengan demikian dia adalah orang yang dipercaya sebagai abdi Allah yang kudus, yang dapat menyampaikan apa yang dikatakan Allah baginya. Sesuatu yang dikatakan oleh Nabi pasti terjadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai seorang nabi, tentu Nabi Elisa terus melakukan pelayanannya ya, ke daerah-daerah, ke tempat-tempat ya, termasuk yang tempat yang bernama Sunem ini ya. Di Sunem ya, dia sering sekali bertemu di tempat perempuan yang kaya, rendah hati dan juga baik hati. Di sana dia sering sekali ya diberikan makan, minum, bahkan tempat untuk menginap. Itu ketika seorang perempuan yang kaya ini menyampaikan maksudnya dan juga rencananya, yaitu membangun kamar dari bahan batu untuk abdi Allah yang kudus itu, yaitu Nabi Elisa. Dan juga pada saat itu suaminya menyetujui itu semua. Dengan demikian mereka membuat kamar batu. Di dalam kamar itu mereka juga akan memberikan meja, kursi dan juga kandil dan juga sebuah tempat tidur di situ. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian mereka juga berperan untuk membantu pelayanan dari Nabi Elisa dan pada saat itu memberikan sebuah firman Tuhan bagi mereka di situ dan melayani mereka di tempat itu. Nah, Nabi Elisa pada saat itu ingin sekali ya mau membalas budi bagi perempuan ini. Dia merasa bahwa dia berutang budi kepada perempuan itu, oleh sebab itu dia ingin melakukan sesuatu untuk perempuan yang kaya dan baik hati ini tadi. Nah, dengan dia bertanya, apa yang dapat saya bisa lakukan untuk
perempuan itu dan juga pasangannya. Ya, katakan bahwa di sini pada ayatnya yang ke-13, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Dia merasa bahwa dia punya dia memiliki segalanya, jadi dia tidak tahu apa yang harus dia bantu, ya, Nabi Elisa bantu. Namun akhirnya, ya, ketika Nabi Elisa bertanya kepada bujangnya yang bernama Gehazi, ya, rupanya Gehazi ini, ya, dengan jeli, dengan teliti, dengan penuh perhatian, dia memperhatikan apa yang menjadi kekurangan dari perempuan itu dan juga suaminya. Akhirnya Gehazi dikatakan bahwa perempuan itu punya suami yang sangat tua dan mereka tidak punya anak. Hanya dengan demikian, Nabi Elisa tahu apa yang harus bisa dia bantu untuk perempuan itu. Nah, dengan demikian dia memanggil perempuan kaya itu dan mengatakan bahwa tahun depan ini juga sama seperti saat ini juga engkau akan mengandung dan engkau akan mengendongkan seorang anak, memberikan keturunan. Ya. Akhirnya apa yang dikatakan pun terjadi. Ya, apa yang dikatakan bahwa perempuan itu mengandung dan juga dia akan melahirkan seorang anak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam toko Alkitab juga banyak sudah pasangan-pasangan yang sudah lanjut usia yang baru dikaruniai anak oleh Allah, ya, Abraham dan juga Sarai. Nah, itu juga pasangan yang sudah lanjut usia juga baru mendapatkan anak, dan juga Hana dan juga Elkana, ya, juga mendapatkan anak ketika mereka sudah ketika Hana sudah tua, dan juga pada saat itu juga ada, ya, Elisabeth dan juga pasangannya Zakaria yang mendapatkan anak ketika mereka sudah tua. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, ketika kita menolong kepada orang lain adalah dengan penuh keikhlasan, dengan hati yang ikhlas, ya. Seorang perempuan yang kaya memang serba banyak, sudah punya segalanya secara materi. Dia tidak ingin menyampaikan apa yang menjadi apa yang menjadi keluhannya, keluh kesahnya. Dia tetap menjadi seorang perempuan yang sederhana, seorang perempuan yang penuh membantu dengan tulus ikhlas. Nah, Bapak Ibu saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian perlindungannya bagi kita sekalian, kiranya ketika kita menolong orang dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh bersukacita, sehingga dengan demikian kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kita dipanggil untuk dapat menolong kesusahan, dan juga kita dapat membantu orang lain dengan segala kesusahannya. Dengan demikian orang juga merasa bahwa hidup ini boleh dibantu, dan juga tentunya dengan penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan juga, dan juga keajaiban daripada Tuhan juga terjadi dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita supaya kita juga bisa menjadi penolong bagi kehidupan orang lain. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang telah memberikan kami kesehatan, kekuatan. Terpujilah nama Tuhan yang telah menjaga dan melindungi kami sepanjang hari ini. Kami telah melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Itu semua berkat kemurahan Tuhan yang boleh ada bersama-sama dengan kami. Tuhan memberikan kami nafas kehidupan. Pekerjaan kami yakin dan percaya pasti akan berhasil dan sukses. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap bersama-sama dengan kami, memberikan kami sukacita dan damai. Kami telah mendengarkan renungan firman Tuhan. Engkau panggil kami supaya kami boleh menjadi penolong bagi orang lain, Tuhan. Supaya kami membantu orang dengan tulus, ikhlas, dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dan benar-benar boleh senantiasa menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Pada saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun saja berada. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami semua. Kiranya juga Tuhan boleh senantiasa ada dalam kehidupan kami. Malam ini kami akan tidur, Tuhan, kiranya Tuhan jaga, lindungi kami. Dan kiranya Tuhan boleh senantiasa atau bungkus kami, menjauhkan kami dari kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami. Kami yakin dan percaya besok pagi Tuhan akan membangunkan kami, dan kesehatan kekuatan yang bersumber daripada-Mu. Ini seruan doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.